Halo guys, jumpa lagi dengan MGN Catering. Pada video kali ini saya akan masak tongseng daging kambing paling empuk. Sebelum mulai video, jangan lupa subscribe channel MGN Catering supaya channel ini lebih berkembang. Kita persiapan bahan-bahan dulu. Pertama kita siapkan daging kambing seberat 500 gram. Kemudian 7 buah bawang merah, 6 buah bawang putih, 6 buah cabai merah, 15 buah cabai rawit pedas, 2 buah tomat, daun salam, daun jeruk, jahe dan lengkuas, serta buah nanas. Dan untuk bumbu pelengkap yaitu daun bawang. Untuk sayuran di sini saya memakai sayur kol. Langsung aja kita persiapan memasak. Pertama kita blender dulu buah nanas. Buah nanas di sini yaitu fungsinya untuk mengempukkan daging supaya daging yang kita masak nanti tidak alot atau keras. Selain di blender, sebenarnya nanas ini juga bisa kita parut. Karena di sini saya menggunakan blender supaya prosesnya lebih cepat dan buah nanas lebih halus. Setelah blenderan selesai, kita tuang blenderan buah nanas ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan daging yang sudah kita siapkan tadi. Kita rendam bersama dengan blender buah nanas tadi kira-kira kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kita dapat membersihkan daging tersebut dengan cara dicuci dan ditiriskan. Di sini jika rendaman terlalu lama maka daging akan remuk, sehingga waktu 10 menit untuk merendam dengan buah nanas adalah waktu yang sangat pas. Setelah daging dibersihkan, kita biarkan dulu beberapa saat supaya air dalam daging tersebut habis dan daging menjadi kesat. Sambil menunggu kesat, kita dapat mempersiapkan bumbu yang lain. Kita dapat memotong-motong daun bawang. Daun bawang ini nanti digunakan untuk taburan pada saat masakan sudah matang. Selain daun bawang, kita juga dapat memotong buah tomat yang telah kita siapkan tadi.
Di sini saya memotong satu bagian tomat menjadi 6 bagian supaya tidak terlalu besar. Daun bawang dan tomat sudah terpotong semua, kita dapat mempersiapkan bumbu yang lain, yaitu bumbu yang dihaluskan. Di sini kita menghaluskan bumbu yang lain, diantaranya bawang merah yang sudah kita siapkan tadi, bawang putih, cabai di sini cabai merah maupun cabai rawit. Di sini saya hanya menggunakan cabai rawit 5 buah karena sisanya nanti kita taburkan pada saat masakan akan matang. Di sini saya juga menambahkan 1 buah kemiri, setengah sendok teh ketumbar bubuk. Di sini saya menggunakan ketumbar bubuk supaya cepat prosesnya. Jika tidak ada, kita juga dapat menggunakan ketumbar yang masih butiran. Selain ketumbar bubuk, kita tambahkan 1 sendok teh merica bubuk. Bagi pengganti merica bubuk, kita sudah dapat mengganti dengan merica yang masih butiran. Selanjutnya kita haluskan bumbu. Haluskan bersamaan sampai bumbu benar-benar halus sebelum kita masak. Jika bumbu sudah halus, kita dapat mulai memasaknya. Kita dapat mempersiapkan wajan untuk menumis bumbu dan memasak daging. Kemudian kita dapat nyalakan kompor dan dapat menuangkan minyak ke dalam wajan tersebut untuk menumis bumbu. Setelah minyak mendidih, kita dapat mulai menumis bumbu. Kita tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi.
Jika tumisan sudah harum, kita dapat masukkan daun salam, daun jeruk, jahe dan lengkuas. Kemudian kita tumis bersama dengan bumbu-bumbu tadi. Untuk pemanis kita dapat memasukkan 1 sendok makan gula pasir, kemudian kita tambahkan 1/2 sendok teh garam. Jika tumisan sudah matang, kita dapat memasukkan daging yang sudah kita tiriskan tadi. Kita masukkan ke dalam bumbu, kemudian kita tumis hingga daging tadi layu. Setelah daging layu, kita dapat memasukkan air ke dalam tumisan tersebut. Kemudian kita aduk-aduk sampai air mendidih. Untuk menambah rasa pedas, kita dapat memasukkan sisa cabai rawit pedas yang tadi telah kita siapkan. Kita masukkan ke dalam masakan. Cabai di sini digunakan jika kita membutuhkan rasa yang lebih pedas. Kita haluskan dulu sebelum makan. Sebagai pelengkap, kita dapat memasukkan kecap manis ke dalam masakan tersebut. Setelah masakan mulai mendidih, kita dapat mulai memasukkan sayur kol yang telah kita siapkan. Kemudian kita aduk-aduk, campurkan dengan bumbu dan daging sampai sayur kol menjadi layu. Dan setelah sayur kol layu, kita dapat memasukkan potongan daun bawang, dan selanjutnya kita juga dapat memasukkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Di sini sayur kol sudah mulai layu dan kita dapat mulai memasukkan daun bawang ke atas masakan tersebut. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Dan jika daun bawang sudah layu, selanjutnya kita dapat memasukkan irisan tomat.
Di sini sudah mulai matang, kita dapat memasukkan irisan tomat. Kenapa di sini sayur, irisan tomat dan daun bawang kita masukkan terakhir? Karena di situ ketiganya tersebut tidak membutuhkan waktu lama dalam memasak, sehingga kondisi masakan untuk sayuran dan daun bawang tadi masih segar pada waktu kita makan. Kalau semuanya sudah tercampur rata dan sudah mendidih, kita dapat mematikan kompor dan tongseng daging kambing yang empuk sudah siap kita nikmati. Oke guys, sekian tip dari MGYN Catering, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel MGYN Catering. Terima kasih.